Ya, Presiden Joko Widodo akhirnya resmi mengumumkan Provinsi Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara Indonesia yang baru. Lokasi yang dipilih sebagai ibu kota baru Indonesia ini adalah sebagian wilayah di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan sebagian lainnya ini di Kabupaten Kutai Kertanegara. Tim Liputan TV One mencoba menelusuri akses perjalanan dari Balikpapan menuju ke Penajam Pasir Utara sebagai salah satu lokasi yang sebagian areanya ditetapkan sebagai calon ibu kota baru Indonesia. Halo pemirsa, saat ini saya sudah tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan. Tadi dari jarak tempuh Jakarta menuju ke Balikpapan menggunakan pesawat ini membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Nah, saat ini saya akan langsung berangkat ke calon ibu kota negara Indonesia yang baru di wilayah Kalimantan Timur, yaitu di Penajam Pasir Utara dan juga di wilayah Kutai Kertanegara. Lalu seperti apa ya kira-kira wajah dari calon ibu kota negara Indonesia yang baru? Ikuti perjalanan saya. Perjalanan dari Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan menuju ke Pelabuhan Semayang menempuh waktu sekitar 20 hingga 25 menit. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di Pelabuhan Semayang, Balikpapan. Tadi dari Bandara Balikpapan menuju ke Pelabuhan Semayang ini membutuhkan waktu sekitar 20 hingga 25 menit. Jadi di tempat kami mengabarkan saat ini menjadi salah satu akses bagi masyarakat yang akan menuju ke wilayah Penajam Pasir Utara yang akan menjadi salah satu lokasi sebagai calon ibu kota negara Indonesia yang baru. Nah, sebelum saya nyebrang menuju ke Penajam Pasir Utara, nampaknya nggak lengkap kalau nggak ngobrol dengan masyarakat di sini. Karena ini nampaknya banyak sekali masyarakat di sini yang akan melakukan penyeberangan menuju ke Penajam Pasir Utara. Kita akan coba berbincang dengan salah satu masyarakat. Selamat siang Ibu, dengan Ibu siapa? Juga Umi Jekia Umi Jekia, ini mau kemana Bu? ke Penajam. Penajam ini baru sekali atau orang sini memang Orang sini bolak-balik aja. waktu berapa lama sih Bu kalau biasanya dari sini ya, dari Pelabuhan Semayang menuju ke Penajam Pasir Utara nih? Tidak sampai setengah jam sih, tidak sampai. Sampai 15. Iya, 15 menit lah. Bu, Ibu orang asli sini ya, Kalimantan Timur. Nah, pasti dengar dong Bu informasi mengenai adanya rencana pemindahan ibu kota negara Indonesia yang baru ke Penajam Pasir Utara. Tanggapannya gimana Bu? Setuju nggak? Setuju ya, senang aja. Yang pentingnya tidak meresahkan masyarakat. Ekonominya bagus, itu aja sih. Oke. Bu, nah itu tadi pemirsa sedikit perbincangan saya dengan salah satu masyarakat di sini. Nah, saya akan coba juga berbincang dengan salah satu masyarakat yang nampaknya juga menunggu kapal yang ada di sini. Dengan Ibu siapa? Selamat siang. Siang, Ibu siapa? Ibu Adriana, Ibu Adriana. Ibu asli orang sini? asli orang Parepare. Orang Parepare, termasuk Kalimantan berarti ya. Ibu pernah dengar tentunya ya informasi mengenai adanya pemindahan ibu kota negara Indonesia yang baru ini ke salah satu wilayah di Kalimantan Timur ya, ada di Penajam Pasir Utara sama di Kutai Kertanegara. Tanggapannya gimana Bu? Setuju nggak? Kalau saya sih setuju-setuju aja. Soalnya keluarga banyak di Penajam. Gitu ya Bu. Jadi Iya. menguntungkan ya Bu ya. Menguntungkan. Iya, ya. Terima kasih ya Bu ya. Nah itu tadi pemirsa salah satu perbincangan saya dengan beberapa masyarakat di sini. Memang Pelabuhan Semayang Balikpapan ini bukan salah satu akses saja menuju ke Penajam Pasir Utara karena ada beberapa pelabuhan lainnya. Salah satunya adalah Pelabuhan Feri Karyango. Namun ini membutuhkan waktu sekitar 2 jam menggunakan kapal feri jika ingin menyeberang menuju ke daerah Penajam Pasir Utara. Sementara untuk di wilayah Pelabuhan Semayang Balikpapan ini hanya membutuhkan waktu sekitar 10 hingga 15 menit dengan menggunakan speedboat. Akses menuju Penajam Pasir Utara dapat melalui darat dan air. Pelabuhan Semayang menjadi salah satu akses menuju ke Penajam Pasir Utara melalui transportasi air.
Nah, pemirsa, saat ini saya sudah berada atau tiba di Pelabuhan Semayang Balikpapan. Ini merupakan salah satu akses bagi masyarakat yang akan menuju ke wilayah PPU atau Penajan Pasir Utara, yang menjadi salah satu lokasi yang akan dijadikan sebagai calon ibu kota negara Indonesia yang baru. Kira-kira butuh waktu berapa lama ya dari wilayah Balikpapan ini untuk menuju ke PPU? Kita langsung berbincang dengan Mas siapa ini, Mas? Mas Hendra, Mas Hendra, boleh ada kamera, Mas? Oke, Mas Hendra, butuh waktu berapa lama sih kalau naik speedboat ini? ya sekitar 15 menit, Sekitar 15 menit. Ini harganya berapa, Mas? 150.000 150.000 sekali jalan? sekali jalan, Sekali jalan. Ini buka 24 jam atau gimana? 24 jam. Oke, buka 24 jam ya, Mas ya. Betul. Ini kapasitasnya bisa berapa orang sih, Mas, di sini? Minimal 3, sekitar 4. 3 sampai 4 orang ya. Tapi ini barang bawaan boleh berlebih atau ada kapasitasnya? Nggak boleh. Nggak boleh bawa barang berlebih ya? Iya, nggak Maksimal boleh. berapa? Ya sekitar tas-tas aja, tas, ya, barang-barang ya tas ringan sekitar itu. Oke, berarti nggak bisa koper gitu, nggak bisa? Nggak bisa. Nah, itu tadi pemirsa. Tapi memang Pelabuhan Semayang ini bukan satu-satunya akses, karena masyarakat ini juga bisa menggunakan Pelabuhan Feri Karyango. Ini menggunakan kapal feri, tapi waktunya lebih lama, sekitar 2 jam dibandingkan dengan menggunakan speedboat hanya 10 hingga 15 menit. Dan juga bisa melalui jalur darat, yaitu melalui Samboja, membutuhkan waktu sekitar 3,5 jam. Dari Balikpapan, Gina Vita, Taufik Muharman, TV One mengabarkan. Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan Provinsi Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara Indonesia yang baru. Lokasi yang dipilih sebagai ibu kota baru Indonesia adalah sebagian wilayah di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai. Pemirsa, bagaimana akses menuju ibu kota baru Indonesia melalui jalur laut? Kita sudah terhubung dengan reporter TV One Gina Vita yang berada di Pelabuhan Semayang Balikpapan, Kalimantan Timur. Gina Vita, selamat pagi. Bagaimana akses dari tempat Anda berada saat ini menuju ke ibu kota baru Republik Indonesia, itu di Kabupaten Penajam dan juga Kutai Kartanegara? Iya, Rizky, kalau saya boleh ceritakan sedikit, yang Anda lihat tepat di belakang saya saat ini, yang di seberang sana, yang paling ujung, ini merupakan wilayah Penajam Pasir Utara yang menjadi lokasi yang digadang-gadang akan menjadi calon ibu kota negara Indonesia yang baru. Tepat di sana, sebelah utaranya ini berbatasan langsung dengan Kutai Kartanegara, kemudian sebelah timurnya berbatasan dengan Selat Makassar, dan di bagian baratnya ini berbatasan langsung dengan Kutai Barat. Nah, kami saat ini tim Liputan TV One tengah berada di Pelabuhan Semayang Balikpapan, yang mana ini merupakan salah satu akses bagi masyarakat yang akan menuju dari wilayah Balikpapan untuk menuju ke wilayah Penajan Pasir Utara. Kebetulan ini saya nanti sekitar 15 hingga 20 menit lagi ini akan menyeberang ke sana, tapi saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu petugas pelabuhan untuk mengetahui sebetulnya berapa lama sih waktu yang diperlukan untuk menyeberang sampai ke sana. Sudah bersama dengan saya Pak Ali. Selamat pagi, Pak Ali. Pagi, Ya, Pak Ali, kalau boleh cerita sedikit nih Pak, kalau akses dari sini Pelabuhan Semayang menuju ke Penajam Pasir Utara ini butuh waktu berapa lama? sekitar kurang lebih 15 menit, 10 Lihat sampai kamera Pak. 10 sampai 15 menit. Ini kapasitas penumpangnya berapa sih Pak? Kapasitasnya 4 sampai 5 orang, Biayanya ini berapa Pak kalau untuk sekali jalan ke sana? sekitar 150.000. 150.000 sekali jalan. Kalau untuk waktunya sendiri ini 24 jam atau seperti apa? Ya, 24 jam waktunya. Tapi itu dilihat juga situasi cuaca. Kalau cuacanya ekstrim ya kita tidak bisa berangkat. Oke, berarti itu tergantung cuaca juga ya Pak ya. Oke,
Setelah ini saya akan langsung nyebrang ya Pak Yanan bersama dengan Pak Ali juga ya. Oke, siap. Terima kasih ya Pak Ali ya. Nah, Rizky, Ami dan juga pemirsa, jadi di tempat kami mengabarkan saat ini di Pelabuhan Semayang Balikpapan ini bukan satu-satunya akses bagi masyarakat yang berasal dari wilayah Balikpapan untuk menuju ke Penajan Pasir Utara. Karena ada beberapa pelabuhan lainnya seperti di Pelabuhan Feri Karyango ini tapi menggunakan kapal feri. Waktunya lebih lama sekitar 2 jam dan juga di Pelabuhan Tanjung Baru ini sekitar membutuhkan waktu dengan menggunakan speedboat ini 10 hingga 15 menit. Tidak hanya menggunakan jalur laut saja, tetapi jalur dari darat ini juga dapat dilalui. Salah satunya itu adalah menggunakan atau melalui jalur Kecamatan Samboja yang terletak di Kutai Kertanegara. Tapi waktunya ini lebih lama, sekitar 3,5 jam. Nah, kemarin kami sempat berbincang dan menghimpun sejumlah informasi yang kami himpun. Ini memang kemudahan akses bagi masyarakat yang berasal dari wilayah Balikpapan untuk menuju ke Penajan Pasir Utara ini terus dikebut pembangunannya atau perencanaannya oleh pemerintah daerah maupun oleh pemerintah pusat, mengingat wilayah di Provinsi Kalimantan Timur ini digadang-gadang atau telah diumumkan secara resmi akan menjadi ibu kota negara Indonesia yang baru. Salah satunya ini nanti akan ada pembangunan jembatan sepanjang 14 km untuk menghubungkan antara Balikpapan dengan Penajan Pasir Utara, sehingga berbagai akses ini dapat dilalui oleh masyarakat yang berasal dari wilayah Balikpapan untuk menuju ke wilayah Penajan Pasir Utara. Rizky. Ya baik, terima kasih Gina Vita melaporkan langsung dari Balikpapan, Kalimantan Timur.